Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang menentukan rataan hitung. Pada kali ini yang akan kita bahas adalah menentukan rataan hitung data berkelompok. Menentukan rataan hitung data berkelompok bisa dengan 3 metode, yaitu metode titik tengah, metode rataan sementara, dan metode pengkodean. Kita lihat masing-masing. Menghitung rataan hitung dengan metode titik tengah, ini ada persamaan X bar di sini ada rata-rata sama dengan sigma berarti jumlah I sama dengan 1 sampai R, ini berarti jumlah kelas I sampai R. Berarti kalau jumlah kelasnya 5 berarti 1 sampai 5, kalau jumlah kelasnya 6 berarti 1 sampai 6, kalau jumlah kelasnya 7 berarti 1 sampai 7, dan seterusnya. Fi dan Xi, Fi kali Xi. Fi ini adalah berarti frekuensi masing-masing kelas. Xi ini berarti titik tengah masing-masing kelas. Dibagi, ini jumlah frekuensi seluruhnya. Untuk menentukan rataan hitung dengan menggunakan metode rataan sementara, langkah-langkah yang kita ambil adalah yang pertama menentukan rataan sementara, yaitu salah satu titik tengah kelas. Kemudian menentukan simpangan setiap titik tengah kelas dengan rumus D sama dengan Xi dikurangi X sementara, rata-rata sementara. Kemudian menghitung rataannya adalah dengan menggunakan X sementara atau rataan sementara ditambah jumlah dari frekuensi kali simpangan dibagi seluruh frekuensi. Yang ketiga adalah menentukan rataan hitung dengan metode pengkodean. Langkah pertama, kita menentukan rataan sementara. Kemudian kita menentukan kodenya. Yang kita ambil sebagai rataan sementara berarti kita beri kode 0. Sedangkan kelas di atas kode adalah diberi kode min 1, min 2, dan seterusnya. Kemudian kelas di bawah kode diberi kode 1, 2, dan seterusnya. Untuk menentukan rataannya adalah X bar sementara ditambah sigma Fi dikali Ci dibagi sigma F. Untuk lebih jelasnya, mari kita menyimak pembahasan soal. Ini adalah contoh atau ini adalah tabel frekuensi distribusi berkelompok. Akan kita hitung rataannya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Kelas pertama adalah data dari 36 sampai 40, kelas kedua 41 sampai 45, kelas 3 46 sampai 50, kelas 4 51 sampai dengan 55, kelas 5 56 sampai dengan 60, kelas 6 61 sampai dengan 65. Ini frekuensinya 3, 6, 11, 15, 13, dan 2. Kalau kita jumlahkan adalah 50. Yang pertama akan kita selesaikan dengan rataan hitung dengan menggunakan metode titik tengah. Berarti kita ambil dari kelas interval ini, kita tentukan titik tengah masing-masing kelas. Berarti kelas pertama adalah titik tengahnya 38, kelas kedua 43, kelas ketiga 48, kelas keempat 53, kelas kelima 58, dan kelas keenam 63. Frekuensinya adalah 3, 6, 11, 15, 13, dan 2. Selanjutnya kita kalikan titik tengah masing-masing kelas dengan frekuensi masing-masing kelas. Berarti kelas pertama titik tengah dikali frekuensi pertama. 38 kali 3, 114. 48 kali 6, 258. 48 kali 11, 528. 53 kali 15, 795. 58 kali 13,
754, 63 kali 2, 128. Kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan 114 ditambah 258 ditambah 528 ditambah 795 ditambah 754 ditambah 126, yaitu 2575. Menentukan rataan hitungnya tinggal kita bagi nih. 2575 ini adalah jumlah dari FI kali XI dibagi jumlah FI 50. Berarti rataan berat badan dari tabel adalah 51,5. Sekarang kita menentukan rataan hitung dengan metode rataan sementara. Dari tabel ini, setelah kita tentukan titik tengahnya, kita pilih salah satu dari titik tengah ini untuk menjadi rataan sementara. Misalkan kita pilih rataan sementaranya adalah 48. 48. Nah, kemudian kita kurangkan titik tengah masing-masing kelas dengan rataan sementara yang kita pilih tadi. Berarti 38 dikurangi 48, 43 dikurangi 48, 48 dikurangi 48, 53 dikurangi 48, 58 dikurangi 48, 63 dikurangi 48. Kemudian kita kalikan kolom frekuensi dengan kolom kesimpangan tadi. Masing-masing kelas. Berarti 3 dikali minus 10, 6 dikali minus 5, 11 dikali 0, 15 dikali 5, 13 dikali 10, 2 dikali 15. Kemudian kolom yang ini, hasil perkalian ini kita jumlahkan. Minus 30, ditambah minus 30, ditambah 0, ditambah 75, ditambah 130, ditambah 30. Hasilnya adalah 75. Untuk menentukan rataannya adalah rataan sementara ditambah dengan penjumlahan FI kali DI dibagi 50, dibagi jumlah frekuensi. Nah, ini 1 sampai 6 ya, karena di sini ada 6 kelas. 48 ditambah 175 dibagi 50. Hasilnya adalah 51,5. Sama dengan yang tadi, dengan menggunakan metode titik tengah. Yang ketiga adalah kita menentukan rataan hitung dengan menggunakan pengkodean. Misalnya kita memilih rataan sementara yang kita pilih adalah yang 53. Yang titik tengahnya 53. Berarti 53 ini kita memberi angka 0. Ini kodenya. Kita memberi angka 0. Kemudian ke atasnya minus 1, terus minus 2, terus minus 3. Dari 0 ke bawah 1, 2. Kemudian kita buat kolom baru dengan isinya adalah FI kali CI. Berarti frekuensi kali kode tadi. Jadi ini 3 dikali minus 3, 6 dikali minus 2, 11 dikali minus 1, 15 dikali 0, 13 dikali 1, 2 dikali 2. Hasilnya adalah kita jumlahkan, hasilnya adalah minus 15. Dan untuk menentukan rataannya adalah X bar tadi, X bar sementara yang kita pilih, ditambah dengan penjumlahan F dikali CI dibagi F. Ini berarti 15 dibagi 50 dikali 5 ini. P ini adalah panjang kelas. Kali 5.
Berarti 53 dikurangi 1,5 yaitu 51,5. Hasilnya sama. Jadi dari ketiga cara yang berbeda, kita akan mendapatkan hasil yang sama untuk data yang sama. Yang harap diperhatikan adalah ketika kita ingin menentukan rataan sementaranya yang mana, boleh bebas memilih. Kalau kamu ingin memilih 38 sebagai rataan sementaranya, berarti di sini 0. Di sini 1, 2, 3, 4. Tidak ada yang negatif. Saya mau memilih 48, boleh. Jadi misalnya 48. Sementaranya, maka di sini 0. Ke atas min 1, min 2. Ke bawah tadi 0 ini 1, 2, 3. Dan selanjutnya. Itulah cara menentukan rataan hitung data berkelompok dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode titik tengah, metode rataan sementara, dan metode pengkodian. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.